Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita. Semoga pengajian kita ini menambah catatan amal soleh kita dan diampuninya dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan karunia keistiqamahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sedikit pembahasan kita di dalam buku Thariqus Shalihin ini. Kita masuk di dalam pembahasan tentang keutamaan azan atau keutamaan muadzin. Kita sudah masuk keutamaan yang kedua. Yang sebelumnya kita membahas keutamaan muadzin, keutamaan azan. Seandainya orang mengetahui apa yang ada di dalam azan dan di dalam shaf pertama, kata Nabi, mereka akan berebut meskipun mereka diundi. Ini menunjukkan tidak ada yang mau mengalah. Kenapa? Ini menunjukkan pentingnya atau utamanya amal soleh tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan keutamaan yang kedua terkait dengan muadzin ini atau orang yang mengumandangkan azan. Ya, yang mengumandangkan azan itu namanya muadzin. Cuma di kita kan biasa dikenal Bilal. Bilal itu adalah salah satu muadzin Rasulullah. Di samping Bilal ada lagi muadzin Rasulullah yang lain, yakni siapa? Abdullah bin Umi Maktum, yang nanti hadis tentang Abdullah bin Umi Maktum ini tentang azannya itu biasanya kita dapati ketika di bulan Ramadan, ketika terkait dengan biasanya membangunkan sahur tentang batasan Ramadan itu, walaupun itu tidak terkait khusus dengan bulan Ramadan. Yang singkatnya, ketika waktu menjelang fajar atau ketika subuh itu, yang mengumandangkan azan itu ada dua. Yang pertama adalah Bilal. Bilal itu mengumandangkan azan. Yang kata Nabi, kalau Bilal mengumandangkan azan, lanjut aja makan, jangan berhenti. Yang dimaksud lanjut makan jangan berhenti itu azannya Bilal. Itu belum masuk waktu subuh. Jadi kalau azannya Bilal, orang lanjut aja makan. Kenapa? Itu hanya azan untuk membangunkan.
Tapi nanti ketika Abdullah bin Umi Maktum yang azan, berhenti makan, tidak boleh lagi makan dan minum. Kenapa? Karena tidaklah Abdullah bin Umi Maktum itu azan kecuali pasti sudah masuk waktu fajar, waktu subuh. Karena Abdullah bin Umi Maktum itu buta, sehingga dia mengetahui tibanya fajar itu dikasih tahu orang, ayo azan gitu. Nah, jadi kemungkinan untuk salahnya itu kecil. Nah, jadi dulu kadang-kadang ada yang mengatakan selama kita masih makan dan selama masih makan, minum dan azan, makan saja terus sampai diselesaikan yang ada di mulut kita. Tidak, padahal yang betul ketika sudah azan subuh stop. Dan ayat Al-Qur'annya juga begitu ya. Yang dimaksud makan dan minum dilanjutkan itu adalah ketika azan yang pertama. Kalau Imam An-Nawawi lebih ini lagi, kalau kita kemudian lagi makan tiba-tiba masuk waktu subuh, itu oleh Imam Nawawi dimuntahkan. Kalau sengaja padahal kita tahu ini sudah waktu subuh, sengaja menelan, itu batal puasa kita, tidak sah puasa kita. Nah, jadi muadzin ya. Nah, di dalam beberapa hadis itu disebut keutamaan muadzin. Di antaranya adalah hadis yang bersumber dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Kata Nabi, muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Jadi kalau siapa yang nanti mau panjang lehernya, rajin-rajin azan. Atau boleh juga kita katakan yang rajin azan saat ini itu panjang lehernya. Jadi masalah Pak, kalau persepsi kita yang kita bayangkan saat ini tidak ada yang mau panjang leher Pak. Kayaknya apa? Tidak bagus dong. Kan bagus tuh yang begini memang sudah ya. Jadi tidak boleh juga hilang lehernya, tidak boleh juga terlalu panjang. Nah, sementara yang rajin azan itu, muadzin itu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, yang paling panjang, manusia yang paling panjang nanti lehernya di hari kiamat. Maksudnya yang panjang lehernya ini bagaimana? Nah, di sini disebutkan, tapi sebelum saya masuk penjelasannya begini. Yang jelas keutamaan yang disebutkan untuk sebagai balasan kita di akhirat nanti itu tidak bisa kita bayangkan Pak. Kalaupun kita cuma mendekatkan saja, coba mengetahui bayangan itu cuma memperkirakan jauh sebenarnya. Makanya Nabi kan menggambarkan tentang surga itu apa? Yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik oleh hati. Ya, itu keutamaan di surga nanti. Contoh, dulu saya ulang sedikit saja sebagai pengingat, karena ini juga menjadi amal-amal rutin kita di di keseharian kita. Kan disebutkan itu hadis dari Ummu Habibah. Hadis dari Ummu Habibah yang mengatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat dalam sehari semalam,
nanti disebutkan di dalam hadis itu, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Bagaimana rumah di surga itu? Mungkin apakah sama dengan rumah di dunia? Nah, gini. Makanya para ulama menyebutkan atau biasanya menerjemahkan itu, kalau ada baitan fil jannah atau baitun fil jannah, rumah di surga, maka biasanya terjemahnya itu istana. Maksudnya rumah itu bukan rumah sederhana. Nanti kalau dibangunkan rumah di surga, nanti kita nanya tipe 21 apa tipe 36 gitu ya. Tidak diterjemahkan rumah istana. Sebab seandainya kita pernah melihat rumah mana yang paling mewah di dunia ini, pernah tidak lihat rumah paling mewah? Maka rumah yang di surga nanti jauh lebih mewah daripada rumah mewah yang pernah kita lihat. Itu gambarannya. Atau kita tidak pernah melihat, cuma dengar ceritanya saja. Atau tidak dengar ceritanya, coba kita bayangkan. Bayangkan kalau rumah yang paling bagus, istana yang paling bagus itu bagaimana sih? Bayangkan aja. Nah, apa yang kita bayangkan itu tidak ada apa-apanya. Keindahan di surga nanti lebih dahsyat lagi. Nah, itu. Nah, saya menyampaikan itu ingin mempertegas bahwa maksud saya jangan membayangkan keutamaan keadaan di surga nanti, di hari kiamat nanti itu sama dengan keutamaan di dunia. Maksudnya ketika panjang lehernya apa semacam itu. Yang jelas ini indah, yang jelas ini baik. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Nah, kalau Ustaz Ansari Taslim di dalam bukunya ini menyebutkan leher yang panjang melambangkan ketenangan, mudah dikenali sebagai orang yang punya kedudukan saat itu. Ya. Jadi beliau menafsirkan maksudnya yang punya leher panjang itu nanti di akhirat dia paling dikenal, tak kenal. Di sini beliau melanjutkan, anggaplah mereka adalah selebritis yang dielu-elukan karena lagu yang mereka bawakan dengan suara merdu selama di dunia, yaitu azan. Ringkasnya itu menunjukkan keutamaan dan pahala azan yang eksklusif dan tidak terkandung dalam amalan lain. Kalau sekarang itu pelantun lagu-lagu, ya lagu-lagu apa, saya juga tidak tahu lagunya lagu-lagu apa sekarangnya. Nah, kan itu kalau ketemu Pak, lihat kalau penyanyi itu datang, oh penuh, dikenal kan dia, dielu-elukan. Sekalipun mungkin kita tidak pernah melihat dia langsung, mungkin pernah lihat di TV, pernah lihat di YouTube. Ah, begitu ini kita mengenalnya. Coba aja kalau ada artis nasional datang itu dikenal. Itu di dunia. Nah, orang yang senantiasa atau muadzin suka mengumandangkan azan, ketika di dunia itu nanti di akhirat, di hari kiamat dia dikenal Pak, dielu-elukan. Nah, tadi kalau penggambaran Ustaz Ansari Taslim di dalam buku beliau ini, itu jadi selebritinya di hari kiamat nanti. Kita bisa bayangkan kalau selebriti di dunia saja dielu-elukan, ya, bagaimana selebriti di hari kiamat nanti? Siapa itu yang akan menjadi selebriti di hari kiamat? Karena lantunan, bukan lantunan lagunya, tapi karena lantunan azannya yang merdu itu di dunia, maka dia dielu-elukan. Ini keutamaannya. Tentu maka bersyukurlah yang bisa mengumandangkan azan, dan ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan kadang-kadang kan kalau di sini di kita umumnya, di kita di Samarinda atau di Indonesia pada umumnya kan ada petugas tuh Pak, di masjid itu kan ada dua. Biasanya ada imam, ada ma'bud. Kalau dalam bahasa kita sini apa? Kaum, ya. Kalau dalam bahasa di kampung itu doja gitu ya.
kaum yang jaga masjid ini biasanya dia merangkap muadzin juga. Nah, dia merangkap muadzin juga. Ini kadang-kadang dianggap sepele. Nah, ada seorang ustadz kawan saya, waktu kita habis pengajian kita ngundang kan, dia memperkenalkan dia, ustadz, saya muadzin, saya marbot di sini. Saya marbot di sini, bersih-bersih masjid sekaligus juga sebagai muadzin. Dia waktu memperkenalkan dia itu sambil kayak malu-malu begitu. Kata ustadznya, nah ini banyak orang meremehkan marbot masjid, meremehkan muadzin. Padahal ada keutamaan, ada satu amal yang di zaman kita saat ini, yang di zaman kita saat ini agak sulit, saya tidak mengatakan mustahil ya, agak sulit untuk didapatkan. Dan mereka diantaranya zaman ini yang berpeluang untuk mendapatkannya itu muadzin. Amalan apa itu? 40 kali sholat berjamaah ikut takbirnya imam, tidak pernah telat. Ya, zaman saat ini itu Pak, bisa konsisten 40 itu. Untuk orang yang sedang bekerja, orang yang ini itu sulit. Siapa yang paling mungkin untuk di zaman ini untuk mendapatkan itu? Imamnya tidak usah disebut ya, imam kan gitu. Muadzin. Ya, muadzin itu yang punya kesempatan. Kaum masjid, marbot masjid. Kalau kita ini kadang-kadang ada, ya, kalau kita maghrib, isya, subuh disiplin, nanti zuhur sama asarnya kelewat. Atau sebaliknya, zuhur sama asarnya kita bisa disiplin, kadang-kadang maghribnya yang terlambat, macam-macam. Nah, itu jadi muadzin. Jadi intinya, sebelum saya sebutkan penjelasan lain lagi nanti, ya, intinya bahwa orang yang azan itu nanti akan dikenal nanti di hari kiamat itu bak selebriti, karena tadi dia punya penampilan yang khusus, ya, menjadi pusat perhatian, yang disebut tadi dengan lehernya yang panjang tadi. Nah, sementara ada penjelasan lain, sebenarnya bukan lain, penjelasannya itu melengkapi. Itu disebutkan, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dicantumkan Imam Nawawi penjelasan ini di dalam Syarah Sahih Muslim. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang paling banyak mendapatkan rahmat Allah. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah, ya, orang yang paling banyak mendapat pahala. Nah, di sini para ulama berbeda-beda tapi tidak saling bertentangan, tapi justru melengkapi. Maksudnya orang muadzin itu merupakan manusia yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Maksudnya adalah dia nanti paling banyak mendapatkan rahmat Allah dan dia paling banyak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita kembalikan tadi, intinya nanti dia yang paling terkenal, nah di akhirat, di hari kiamat nanti. Maka kita pesankan terutama kepada anak-anak muda yang memiliki suara yang bagus, memiliki lantunan suara yang merdu, ketimbang
dia gunakan suaranya untuk menyanyi yang diiringi dengan musik yang juga dilarang di dalam agama, apalagi lagu-lagunya itu mengajak orang lalai dari mengingat Allah, apalagi lagunya mengajak maksiat, lebih baik suaramu yang merdu itu, suaramu yang bagus itu digunakan untuk melantunkan azan, mengumandangkan azan, dan insya Allah nanti akan menjadi selebriti di akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Nah, kemudian yang berikutnya, keutamaan azan yang disebutkan di sini yang ketiga, ya, muadzin itu diampuni dosanya. Ini beberapa hadis yang mendukung ini. Kan kita sudah mengetahui banyak amalan-amalan yang menjadi sebab diampuninya dosa, masuk sholat, termasuk jelas istighfar, sedekah dan lain sebagainya. Nah, salah satunya ya adalah azan. Azan ini fadilahnya adalah akan diampuni dosanya, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinu yughfa'u lahu mada sautihi wa yusaddiquhu kullu adbin wa yabis. Muadzin itu diampuni dosanya sepanjang suaranya dan dibenarkan oleh setiap yang basah dan yang kering, ya. Jadi garis bawahnya ini diampuni dosanya sepanjang suaranya. Selama dia mengumandangkan azan itu diampuni terus dosanya, diampuni terus dosanya, dan dibenarkan setiap, ya, apa-apa saja yang ada di sekelilingnya, baik itu tumbuh-tumbuhan yang basah, kering, pokok-pokok kayu, daun-daunan, ya. Karena kita sudah membahas di bab yang lain juga, sesungguhnya, ya, pohon-pohon itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu makhluk Allah. Nah, dalam hal ini mereka memohonkan ampun. Kemudian ada beberapa hadis lagi yang mendukung, yang menunjukkan tentang diampuninya dosa muadzin ini. Di antaranya adalah ini tentang sebuah kisah, ya, dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala, begitu takjub terhadap si pengembala di atas puncak gunung yang mengumandangkan adzan untuk salat, dan ia menegakkan salat. Allah pun berfirman, perhatikanlah hambaku ini, ia adzan dan menegakkan salat karena takut kepadaku, karenanya aku telah mengampuni dosa hambaku ini dan aku masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini ada beberapa faedah. Ini kan Nabi bercerita tentang keadaan seorang pengembala. Kalau Nabi bercerita semacam ini menunjukkan memang ada. Jadi kata Nabi itu ada seorang pengembala. Kalau namanya pengembala itu orang yang memang jauh dari perkampungan. Bisa jadi itu dia sendirian saja di sana, tidak ada orang lain. Karena tempat yang begitu jauh, begitu masuk waktu sholat, dia mengumandangkan azan, lalu dia mendirikan sholat. Ini menunjukkan sekalipun kita sholat sendirian, disunnahkan untuk mengumandangkan azan. Makanya waktu masa pandemi kemarin saya sudah menyampaikan di pengajian,
kita hidupkan musola-musola di rumah kita. Itu waktu masa pandemi, Pak. Sekarang sudah bisa ke masjid, jangan minta diperpanjang fatwanya. Kan saya bercanda sama teman-teman itu kan, apalagi anak-anak muda saya bilang yang memang kadang-kadang ya, apalagi subuh dia sulit ke masjid. Begitu tidak ada ke masjid, saya bercanda, jangan-jangan bubuhannya ini minta fatwa diperpanjang sholat di rumah, gitu ya. Kenapa? Nyaman sholat di rumah. Saya bercanda aja. Nah, waktu kita sholat di rumah itu, menghidupkan musola-musola di rumah kita, saya bilang kumandangkan azan, sunnah hukumnya. Sebagaimana laki-laki ini ya, sholat pengembala ini memandangkan azan, menegakkan sholat dia. Nah, lalu Allah berfirman, hadis qudsi ini, perhatikanlah hambaku, ia mengumandangkan azan dan sholat karena takut kepadaku. Ada dua fadilah yang dia dapatkan. Satu, ya, faqad ghafartu li abdi, sungguh aku telah mengampuni dosa hambaku ini. Satu, diampuni dosanya. Ini orang yang azan kemudian sholat itu diampuni dosanya. Wa adkhaltuhul jannah, dan aku masukkan dia, kata Allah, ke surga. Nah, jadi muadzin itu satu amalan yang menjadi sebab diampuninya dosa. Yang kedua adalah amalan yang menjadi sebab pemudah bagi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kalau di dalam apa buku ini disebutkan lagi satu hadis yang menunjukkan bahwa muadzin itu akan diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Imam itu menjadi penanggung. Maksudnya penanggung itu menanggung orang yang ada di belakangnya, ya. Makanya berat menjadi imam, ya, baik imam sholat maupun pemimpin dalam kehidupan masyarakat itu, ya. Tapi juga ada pahalanya di situ. Sedangkan muadzin itu yang diberi amanah, ya. Ke satu sisi muadzin juga ini diberi amanah. Kalau dia muadzin tetap, nah itu jangan sampai terlambat, ya. Karena kita jelaskan yang kemarin, fungsinya azan itu, hikmahnya azan itu diantaranya adalah memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Yang kedua, memanggil orang untuk melaksanakan sholat jamaah. Kalau muadzinnya suka tidak disiplin, nah repot juga kan gitu. Nah, pemimpin, imam itu penanggung, sedangkan muadzin itu yang diberi amanah, yang diamanahi. Kemudian lalu Nabi berdoa, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam, para pemimpin, para imam. Nabi mendoakan kepada para imam untuk diberikan petunjuk. Waghfir lil muadzinin, dan ampunilah dosa-dosa para muadzin, ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi dari 3 hadis ini, yang pertama, ya, Nabi sudah mengatakan bahwa orang yang adzan itu dosanya diampuni. Kemudian ada hadis qudsi yang Allah langsung mengatakan, aku mengampuni hambaku ini
yang azan dan kemudian menegakkan salat. Bahkan di sini selanjutnya di dalam hadis yang kita tadi ini, waghfir lil muadzinin, ya Allah ampunilah para muadzin. Nah, itu Nabi yang berdoa. Nabi berdoa dan Allah sudah mengumumkan Allah akan mengampuni dosa-dosa para muadzin. Ya, ini menunjukkan bahwa istimewa para muadzin itu diampuni dosa-dosanya. Nah, lalu muncul pertanyaan, kalau begitu lebih utama mana, menjadi imam atau menjadi muadzin? Ya agak sulit. Kalau sudah dibanding-bandingkan begini, itu sulit. Sebenarnya nanti kapasitasnya masing-masing, ya, amanahnya masing-masing, tugasnya masing-masing. Nah, tapi ini sebagai bukan satu kemutlakan, ya, bukan satu kemutlakan, tapi sebagian ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan tentang hal ini, yakni bahwa seorang muadzin lebih utama dari seorang imam. Tapi sekali lagi ini bukan kemutlakan, nanti berebut ajan tidak ada yang mau jadi imam, ya, bukan satu kemutlakan maksud saya. Cuma ini menunjukkan, sampai-sampai ada yang berpendapat begini, ini menunjukkan bahwa amalan azan muadzin itu bukan sesuatu yang boleh untuk diremehkan, apalagi punya kemampuan di situ. Bukan sesuatu yang boleh dianggap sepele, apalagi kalau seandainya itu ada yang sebagai muadzin, ya, saya ini hidup cuma sebagai muadzin tukang azan aja. Jangan. Ini kita kemudian satu sisi sebagai bentuk harapan besar. Muadzin itu bukan sesuatu profesi yang disepelekan. Apalagi kita melihat misalnya di masjid kita, kalau ada muadzin yang ditunjuk di situ, itu ditetapkan. Kalau saya pribadi lebih cenderung kalau seandainya mau ada petugas khusus. Kalau di tempat kami masalahnya santri semua. Kalau seandainya petugas khusus, kita itu tidak menggabung petugas kebersihan dengan muadzin. Di masjid itu ada OB-nya sendiri, Pak, ya. Tapi muadzin ini kalau bisa khusus dalam rangka memuliakan. Kenapa? Ini dimuliakan oleh hadis-hadis ini. Kalaupun mau digabung nanti muadzin itu ngajak ngaji, ya. Muadzin itu mungkin fungsi-fungsi yang lain, ya. Apalagi jangan sampai menggabung petugas kebersihan jadi imam. Kadang-kadang ada, Pak, masjid yang mau penghematan anggaran. Dah, kamu tak gaji jadi imam. Kan imam cuma 5 waktu aja, Pak. Sedikit kan kerjaannya kan. Dah, nanti kamu sekaligus ngepel, sekaligus ini, ya. Apakah dia nanti mau bantu-bantu, itu urusannya dia. Itu mungkin karena memang baiknya dia. Ada kan juga memang orang, memang dia biasa ini, dia tidak pilih-pilih. Imamnya juga, muadzinnya tidak boleh sombong. Kalau ada pekerjaan begitu ya dibantu juga. Cuma maksudnya beban yang diberikan itu jangan sebagai bentuk pemuliaan, ya. Ya, walaupun kalau ada yang begitu juga kita tidak otomatis menyalahkan. Tapi kalau itu pendapat dan pandangan saya pribadi. Nah, di sini karena yang namanya amanah tadi kan, bahwa seorang muadzin lebih utama dari seorang imam. Karena yang namanya amanah lebih tinggi daripada memberi jaminan. Tadi kan disebutkan imam itu penjamin, sedangkan muadzin itu diberi amanah. Yang namanya amanah itu lebih tinggi dari sebatas menjamin.
juga maghfirah, ampunan lebih utama daripada irsyad, petunjuk. Kalau imam tadi mendapatkan petunjuk, sedangkan muadzin mendapatkan ampunan. Yang menjadi pendapat dalam mazhab Syafi'i, muadzin lebih utama daripada imam berdasarkan pertimbangan dalil-dalil yang ada. Ini saya katakan tadi khilaf di kalangan ulama, ya, bahwa dalam mazhab Syafi'i muadzin itu lebih utama daripada imam. Tadi saya katakan bukan untuk dibandingkan, atau jangan sampai juga ini kan live streaming muadzin yang nonton ini nanti ketemu takmir masjid habis nih, Pak, ternyata muadzin itu lebih utama daripada imam. Selama ini terbalik, mestinya gajinya muadzin itu lebih besar daripada imam, Pak, gitu ya. Nah, itu bukan itu maksudnya. Nanti khawatir nanti muadzin ini ya. Nah, ini canda saja, ya. Ya. Nah, tadi saya katakan bukan untuk dibandingkan, tapi ini menunjukkan bahwa muadzin itu bukan sesuatu yang boleh untuk diremehkan. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, Umar bin Khattab itu berkata, seandainya aku bukan khalifah yang menjadi imam sholat. Nah, dulu ya pemimpinnya kemudian menjadi imam salat. Seandainya aku bukan khalifah, tentu aku akan mengumandangkan azan. Ini kata Umar bin Khattab. Ini dikutip di dalam, bisa kita lihat di dalam Al-Mughni, ya. Nah, itu. Ini sekali lagi menunjukkan keutamaan seorang muadzin. Tadi 3 sudah keutamaan yang kita bahas. 1, ada pahala besar yang tidak terbayangkan oleh azan, yang kata Nabi seandainya orang itu tahu mereka pasti berebut, meskipun diundi pasti berebut, ya. Yang kedua, muadzin itu memiliki leher yang panjang di hari kiamat. Maksudnya dia akan dikenal, dia akan dielu-elukan, dia akan disanjung bak selebriti, tapi bukan selebriti dunia, tapi mereka muadzin itu selebriti di akhirat nanti, ya. Yang ketiga, muadzin diampuni dosa-dosanya. Kemudian, ya, yang keempat, keutamaan muadzin mendapatkan pahala orang yang sholat bersamanya. Nah, tadi kita sudah menyinggung keutamaan hikmah daripada salat, daripada muadzin. Hikmah dikumandangkan azan itu untuk memanggil orang salat berjamaah. Nah, mendapatkan keutamaan. Orang yang nanti datang kan karena dia panggil, azan itu memanggil, lalu banyak orang yang datang, maka muadzin itu mendapatkan pahala sholat orang yang sholat bersamanya. Ini tentu selaras dengan hadis yang menyebutkan barang siapa menunjukkan kebaikan kepada seseorang, lalu seseorang itu mengamalkan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan itu tanpa dikurangi sedikit pun, ya. Maksudnya gimana? Contoh,
Ini contoh saja. Supaya mudah penggambarannya, sebelum kita masuk di contoh azan. Kalau ada seseorang yang menunjukkan jalan kebaikan, misal orang ini Pak, kita lihat, mungkin kita ketemu, kok dia belum terlalu paham agama, sholat juga kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, tapi sifatnya kalau kita lihat fitrahnya itu, karakternya baik, mudah diajak diskusi, mau kita ajak, ya kita kenal, Mas, malam Selasa itu ada pengajian di Masjid Al-Amanah, kalau mau datang silahkan, kalau perlu nanti saya jemput. Oh iyalah Pak, gitu ya, saya ikut nanti, saya tapi tidak tahu tempatnya, nanti saya ikut sampean aja. Ternyata dijemput Pak. Nah begitu dijemput, datang dia, ikut pengajian, paham agama, mengamalkan. Nah begitu dia mengamalkan, tadi ada kan, karena siapa yang ngajak? Kita tadi yang ngajak dia, memberitahu dia, menjemput dia, maka kita yang mengajak tadi mendapatkan pahala. Nah, dia kemudian ternyata setelah ikut pengajian jadi rajin sholat jamaah. Waktu dia sholat jamaah kan dapat pahala tuh. Begitu dia dapat pahala, kita yang ngajak tadi dapat pahala juga, tanpa mengurangi pahala dia. Ternyata setelah dia rajin ikut pengajian, dia rajin sedekah. Nah waktu dia sedekah kan dapat pahala, kita yang ngajak tadi juga dapat pahala. Terus begitu dengan amal-amal yang lain. Nah termasuk juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang azan ini. Nah azan ini kan memanggil orang sholat, hayya 'alas shalah, manggil orang sholat, datanglah orang ikut sholat, maka orang itu sholat, maka muadzin tadi mendapatkan pahala. Apa sebab? Sebabnya ya muadzin tadi ngajak dia, muadzin tadi manggil dia. Maka ini berdasarkan hadis, man walahu mislu ajri man shalla ma'ahu, dan dia akan mendapatkan pahala dari siapa saja yang sholat bersamanya, karena azan dia tadi. Azan ini panggilan, kalau orang tak panggil sholat, nah itu kebaikan. Makanya saya sering mengatakan ke jamaah-jamaah, kemudian ke pengurus-pengurus masjid juga, ya, orang itu urusan dunianya, ya memang cari nafkah, pekerjaan, ada yang di pasar, ada yang dagang, ada yang bekerja, ada di kantor. Azan itu memanggil mereka. Nah kalau manggil mereka, kasih kesempatan. Begitu manggil, nggak sampai 5 menit, qomat Pak. Itu bahasa gampangnya gimana? Orang kita panggil, begitu dia mendekat, kita tinggalkan dia. Ini manggil, ayo sini ikut bonceng saya jalan ke depan. Begitu dia merapat, belum sampai kita jalan, ya. Nah jangan sampai begitu. Kalau kita sudah menunggu, sudah cukup, dia yang terlambat itu salahnya dia, ya. Makanya setiap sholat itu harusnya beda-beda juga waktunya, jedanya. Mungkin maghrib agak singkat lah, sesingkat-singkatnya juga jangan terlalu singkat, 10 menit, 7 sampai 10 menit. Isya bagaimana? Nah, Isya ini tergantung. Isya ini kalau jamaahnya itu yang masih di rumah, ya, bukan jamaah. Kalau jamaah kita ini kan memang ini aja jamaah kita ini aja, begitu kita habis azan doa, ya, atau sejenak kasih kesempatan kalau ada yang mau berdoa, kita lihat tidak ada yang sholat sunnah, azan apa qomat, silahkan. Tapi jangan langsung, lebih baiknya ditoleh dulu. Setelah kita doa, toleh, kira-kira ada, karena sunnahnya kan ghairu muakkad bagi siapa yang mau. Kalau ada yang sholat ya kita tunggu aja, jangan dihalangi. Gak usah sholat sunnah Pak, kami mau qomat, jangan juga, ya, kasih kesempatan. Tapi kalau memang dirasa sudah tidak ada yang
sholat sunnah boleh langsung qomat. Tapi kalau orangnya baru datang nih, tadi lagi di rumah dia, mungkin masih makan dia Pak, makan malam kan, makan malam. Karena kita masjid di kampung misalnya, ada orang dan tunggu dulu sejenak, sama ya 10 menit, 7 menit ya, 10 menit. Itu isya. Subuh lebih lama. Subuh itu lebih lama. Kalau saya, kalau di rata-rata 15 menit di sini, itu minimal lah sudah 15 menit. Sudah lumayan 15. Di bawah 15 menit subuh kecepatan. Kalau saya ideal 20 sampai 25. Ya. Setengah jam pun tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau setengah jam mungkin ada yang takut kelamaan 20 lah. 25 menit. Kenapa? Karena subuh ini ya, ada orang mungkin baru adzan itu baru bangun, dia kemudian bersiap, butuh jalan, atau kemudian dia sudah siap, tiba-tiba ada panggilan alam lagi, balik lagi ke toilet, atau ada yang mau mandi dulu, karena kalau tidak mandi tidak sah sholatnya kan, dia juga harus mandi dulu dia ya, kan butuh waktu. Nah 20 menit lah. Nah, kalau zuhur itu masuk yang lama, zuhur 15 menit. Kenapa? Qobliyahnya 4 rakaat. Kemudian ada amalan lagi di situ, doa 15 menit lah. Nah asar mungkin tadi 5, 7, 10 menit bisa, jangan terlalu cepat. Nah kalau kita menunggu tadi orang datang, muadzin ini ya, muadzin itu mendapatkan pahala orang yang sholat bersama dengan dia. Nah satu lagi saya persingkat ya, Allah bangga, keutamaan yang kelima, Allah bangga terhadap orang yang adzan untuk sholat sendirian ya. Hadisnya tadi, hadis yang kita baca tentang pengembala yang adzan dan kemudian sholat. Di situ kan Allah mengatakan, Nabi mengatakan, Rabbmu bangga, Allah subhanahu wa ta'ala bangga dengan seorang pengembala kambing di atas akahan gunung, ia adzan dan untuk sholat. Ini yang seperti saya katakan tadi, bahwa hendaknya sekalipun kita sholat sendirian atau kita berjamaah di rumah, disunnahkan tetap untuk mengumandangkan adzan. Nah jadi ada 5 ya tentang yang sudah kita bahas. Nanti kita sisakan 2 pembahasan lagi, yakni pahala menjawab adzan dan bagaimana nanti menjawab adzan, dan kemudian doa setelah adzan, apa keutamaannya. Jadi ada keutamaan khusus. Sudah masuk Isya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.